Bilang-bilang kulba bejat dan tidak bermoral karena tatoan, ternyata anaknya sendiri yang pakai narkoba. Nah, di apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ. Habis maghrib beli obat-obatan terlarang lagi tuh. maghribnya mau 2 kali bro, kurang nendang nih gitu. Beli obat kedua, aduh cocol pakai sambal enak juga nih. Apa gimana nih? Wah, Langsung ke rumahnya Widi di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Vina di belakang, AR di depan kayak anak SD. Kayak anak SD mau sekolah sama maknya itu di depan dia tuh nyelongok gitu. Ayo beli minum yuk di kebun lah. Pergi tempat yang cocok buat minum-minum. Kebun mana yang kita samperin hari ini? Marliana, dengar ya, adikmu itu si Endok namanya kan ya. Itu dibonceng sama orang mabok. Ya kan papa juga di anggota 0620. Bubar guys, ternyata udah ketahuan. Ternyata anak ini pemakai narkoboy, pemabuk, ngebut-ngebutan, ugal-ugalan di jalan. Ini, bubar. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Eki dan juga Vina ya. Waduh guys, dimana ada info terbaru dan juga saksi terbaru. Saksi ini adalah orang yang bersama Eki sebelum kecelakaan dan diduga orang ini juga ikutan dalam andil kecelakaannya Eki. Wah, kita udah bilang kecelakaan. Gokil. Kenapa bisa bilang kecelakaan? Karena ini bukti kuat menunjukkan bahwa Eki ini memang kecelakaan dia, guys. Aduh, cepet bebasin tuh yang 7 orang tuh. Hai. Ini udah pasti kecelakaan nih. Dimana kabarnya Eki ini memang seorang pemakai, guys. Ya. Obat-obatan terlarang. Dilarang dokter, dilarang agama, dilarang hukum lagi. Waduh, bahaya kan ya? Jadi kita semakin mengetahui bahwa motif ini, apakah ini yang coba ditutupi oleh raja terakhir? Loh. Bilang-bilang kulba bejat dan tidak bermoral karena tatoan, ternyata anaknya sendiri yang pakai narkoba. Nah. Kasihan kamu BGI Setiawan, untung bebas. Nah. Jadi guys, kita bahas dulu ada seorang saksi baru yang berinisial AR, dia adalah teman Eki yang menghabiskan malamnya bersama Eki menggunakan obat-obatan terlarang. Panadol tablet 2 bungkus dicemilin pakai nasi. Dilarang ya. Kita nyemil pakai ayam goreng, dia Panadol dicemilin nasi. Enak juga nih. Dilarang, kita tidak boleh itu. Kan papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana gitu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan. Nah, jadi si AR ini ternyata anaknya polisi, guys. Bilang papa kan juga anggota di 0620. Apa itu 0620? Gitu, jam 6:30. 0620 itu apa ya? Jadi gue nggak tahu ya. Asaran, jadi BM saya beli obat-obatan terlarang di situ. Setelahnya habis maghrib di daerah Riantiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi tuh ya jenis lagi. Buset, jadi 2 kali dia beli obat-obatan terlarang ya. Dia bilang ceritanya ini karena Let's Go persingkat videonya ya. Males ya nungguin lama-lama, dia ngomongnya nggak jelas juga nih pemakai. Jadi dia bilang Eki itu nge-BBM dia karena udah kenal kan. Nanya di mana, dijemput lah sama si Eki ke kosannya dia. Jadi habis itu dia pergi ke suatu tempat. Waktu azar tuh dia dijemput sama Eki, si orang ini, si AR ini. AR kan, anggota reserse kan narkoboy dia ya. Jadi dia pergi buat beli obat-obatan terlarang tuh di abis asar ya. Dia beli obat-obatan terlarang. Nah, habis itu setelah dia make obat-obatan terlarang, maghribnya mau 2 kali bro. Maghribnya dia keluar lagi tuh ke sebuah daerah ya, ke suatu daerah untuk beli obat-obatan lagi 2 kali. Udah kayak makan nasi ya. Dari asar sampai maghrib 2 kali beli obat nih. Pas beli obat pertama kurang nendang nih gitu. Beli obat kedua, aduh cocol pakai sambal enak juga nih. Apa gimana nih? Wah, anak-anak polisi kerjanya gini. Anak-anak oknum polisi. Tapi mereka kan bukan anak oknum. Apa anak oknum? Itu pertanyaan ya. Di situ nggak lama, sekitar 15 menit apalah. Langsung ke rumahnya Widi. Udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Nah, jadi setelah mereka ini abis maghrib obat-obatan terlarang, ceritanya mereka ini pulang dulu, mandi dulu, katanya mereka mandi, habis itu dia tuh jemput Vina ke rumahnya Widi. Nah, jadi mereka gonceng 3 ya. Dulu tuh pas mikir di cerita gonceng 3, gimana nih, berarti Vina di tengah, si AR ini di belakang, Eki di depan nyetir. Ternyata enggak guys, ternyata Eki nyetir,
Vina di belakang, AR di depan kayak anak SD. Kayak anak SD mau sekolah sama maknya itu di depan dia tuh nyelongok gitu lalalala. Kayak gitu ternyata dia guys. Oh, jadi dia bonceng 3 ya. Mungkin Eki nggak rela si Vina ini kena sentuh cowok lain gitu, tapi apa daya orang habis make mabok kan gitu. Orang habis make obat-obatan terlarang kan kelakuannya mabok juga nih. Dia di depan gitu. Kayak anak SD, apa kita mau kemana? Nah, jadi Vina di belakang, Eki di tengah. Nggak di tengah, dia bilang Eki di depan, yang nyetir dia bilang. Berarti kan dia memang di depan banget gitu. Ini yang diceritain sama Widi, di mana Vina itu dijemput sama Eki, tapi ada temennya satu lagi gitu. Dan dia memang boti ya, bonceng 3. Wah, namanya udah bonceng 3, boti gitu. Itu kan memang obat-obatan terlarang ya. Waduh, kamu memang pengaruh boti nih, pengaruh bonceng 3. Jadi let's singkatin cerita ya. Jadi setelah mereka bonceng 3, mereka ke suatu tempat lagi ya untuk nongkrong sama teman-temannya Eki. Jadi di sana Eki ini udah bawa Vina, bawa si AR ini juga. Jadi nongkrong katanya tuh minum es, minum kopi. Pas mereka nongkrong katanya ada yang inisiatif. Yeah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang anak muda lah ya, inisiatif untuk patungan itu tuh, untuk ayo beli minum yuk. Kita semua ya pada tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih. Ya, hitung aja lah kebun lah. Nah, jadi setelah gitu dia bilang ada yang inisiatif. Anak muda kan inisiatifnya beli minum. Astagfirullahalazim. Beda. Di mana anak muda itu berinisiatif. Sholat bersama, berjamaah. Masa ini inisiatifnya minum-minum bersama? Kamu anak polisi jangan lupa loh. Lisku kaget mendengar anak-anak muda di tahun 2016, apalagi anak polisi. Yang dimana bapaknya menegakkan keadilan bagi keluarganya sendiri. Bagi Indonesia harusnya kan gitu. Ternyata anak-anaknya berinisiatif untuk beli minuman keras gitu. Jadi dia bilang setelah ada inisiatif dari anak-anak muda membeli minuman, mereka minum-minum lah di sebuah tempat yang cocok untuk minum-minum. Tempat yang cocok untuk minum-minum, bar bukan, diskotik bukan, di kebon. Dia bilang gitu ya. Kita pergi tempat yang cocok buat minum-minum. Kebun mana yang kita samperin hari ini? Berarti dia sama Eki dan teman-temannya memang sering minum-minuman di kebun gitu. Apakah kebun ini adalah kebun yang di SMP 11 itu yang ceritanya tempat pemerkosaan? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak karena dia tidak menyebutkan ya. Kalau dia menyebutkan pasti di kebun yang kemarin viral katanya jadi pemerkosaan. Nah, tapi dia bilangnya tapi dia nggak ada bilang itu sih. Jadi let's go menyimpulkan bahwa kebun ini bukan kebun biasa. Wes, bukan kebun biasa. Kebun buat mabuk-mabukan. Nah, singkat cerita setelah dia mabuk-mabukan di kebun gitu. Jadi si AR ini pulang duluan karena dia marahan sama si ceweknya ya. Ceweknya nggak terima dia tuh mabuk-mabukan gitu. Jadi dia pulang duluan. Nah, Eki sama Vina juga masih di sana. Tapi nggak selang berapa menit, 15 menit, 20 menit, si Eki ini juga pulang katanya sama Vina. Pamit sama teman-temannya yang mabuk di kebun gitu. Saya pulang dulu ya gitu. Karena saya uangnya habis gitu. Saya mau minta duit sama bapak ibu saya gitu. Sama orang tua lah. Jadi Eki ini habis duit gitu. Mabok kan. Udah mabok dari maghrib. Dari azhar sampai malam itu maboknya. Nggak berhenti loh. 2 kali minum boti obat-obatan terlarang sama mabok minuman gitu. Jadi dia pulang lagi buat ngambil duit gitu. Mau kemana dia ngambil duit? Habis mabok ya. Sama Vina lagi. Berduaan kan. Mau apa? Apalagi kalau bukan mau tobat. Nah, mungkin ya. Sebelum menjemput, dia pengen tobat. Jadi dia mau pulang, setelah pulang, nah si AR ini ngechatin Eki. Tapi di ping 3 kali, itu nggak dijawab sama Eki. Kita jam 10-an lebih lah dia bilang. Si Eki ini udah bintang 1 dia. Udah bintang 1 di BBM, di chat apa di BBM gitu. HP-nya udah nggak aktif gitu. Mungkin karena udah pecah ya, jadi sinyalnya hilang, jadi udah bintang 1 aja. Bukan bintang 1, centang 1 gitu. Dan setelah dia ngecek di recent update di BBM pada saat tersebut, udah banyak banget ungkapan bela sungkawa meninggalnya Rizky Muhammad ya. Siapa namanya Eki? Mendapat kabar di mana Eki ini udah meninggal dunia, dia langsung ke rumah sakit. Nah, tapi di rumah sakit itu udah banyak teman-temannya Eki, terutama teman-teman geng motornya ya. Geng motor atau teman tongkrongan, dan dia tuh denger ada teman-temannya Eki yang nyariin orang terakhir sama Eki gitu. Mana nih orang yang terakhir sama Eki gitu. Dengar itu dia takut. Nah, ini dia cerita ya. Ini almarhum nih sama siapa tadi malamnya? Sebelum ini terus kata dianya kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya ya saya matiin lagi begitu. Pokoknya intinya dia kayak
anak-anak gengnya kayak nggak terima lah kayak gitulah. Saya takut, saya balik arah langsung pulang. Nah guys, jadi dia setelah mendengar kayak gitu kan, dia dengerin di kerumunan, ini siapa yang terakhir sama Eki? Kita matiin dia. Jadi dia, aduh takut anjir, gue ketahuan, takut ketahuan kan. Jadi dia memilih pulang dan tidak menjelaskan bahwa dirinya adalah orang terakhir yang bersama Eki. Nah, itu dia guys. Jadi kesimpulan dari sahabat Eki, temannya Eki ini, di mana mereka itu mabok dari sore ya, dari sore sampai malam tuh mabok nggak berhenti. Nah, Pak Rudiana, ini anaknya Pak. Kalau Bapak mencari pelaku sebenarnya, ya ini orangnya pelakunya. Oh ternyata pelakunya teman anak Bapak juga. Nah ini pertanyaan Let's Go ya. Kita mulai ke analisa dan kesimpulan teori ya. Jadi teori Let's Go, apakah ini salah satu cara untuk menyelamatkan? Nah pertama menyelamatkan si anak berdebah ini ya, karena anak berdebah ini adalah anak anggota polisi. Nah, di mana anggota polisi itu temennya Pak Rudiana. Nah, ini Let's Go nggak tahu dia yang bohong, dia yang nggak cerita sama Rudiana, apa Rudiana udah tahu, tapi memang kong kali kong teman sesama teman. Nah, jadi kalau dia diotopsi nanti kan, diotopsi, misalnya diotopsi Eki, diotopsi, di DNA-nya ditemukan bekas minum-minuman keras dan juga obat-obatan terlarang. Nah, ketika dicari, nah pasti dia ketemu. Dia ketemu, bapaknya juga pasti terlibat. Bapaknya dipecat, dia dipenjara. Rudiana, anaknya ikutan sama si AR ini minum-minum dan makan-makan obat-obatan terlarang. Rudiana juga dipecat pada saat tersebut. Nah ini salah satu kemungkinannya, apakah memang Rudiana tahu anaknya tuh pemakai narkoboy. Nah bayangin guys, anak polisi aja pakai narkoboy. Anak polisi aja pakai narkoboy. Anak polisi reserse narkoba pakai narkoboy. Nah itu kan goib ya? Itu goib nggak tuh? Itu mistis nggak tuh? Gila, itu goib banget guys menurut Let's Go. Nah, apakah Rudiana ingin menutupi hal itu? Jadi dia mengambil tumbal lain untuk disalahkan. Sebenarnya yang salah dirinya sendiri, tidak bisa menjaga anaknya. Tapi dia ingin menyalahkan kulba-kulba kuli-kuli proyek ini sebagai pelampiasan bahwa sebenarnya aku yang salah. Tidak, aku tidak pernah salah. Yang salah adalah siapa ya? Siapa orangnya ya? Nah, ini aja nih. Kuli proyek. Nah, apa seperti itu? Nah, ini pertanyaan kita ya. Sudah semakin terang, benderang. Ayo cepat bebaskan 7 orang itu, Rivaldi, Adi, Eko, Sandi, Jaya. Siapapun kalian, ayo. Kecuali Sudirman. Sudirman yang dibebaskan. Itu memang berdebah itu. Ayo bebaskan semuanya. Anda kalau bersumpah silakan bersumpah, tapi jangan memfitnah orang yang belum tentu bersalah. Anda, demi Allah saya bersumpah bahwasanya yang merekayasa adalah Rudiana. Sedangkan perkara ini telah ingkrah dan dia ya memang direkayasa Mas, dari tahun 2016 saya ngomong ini Anda rekayasa. telah melaporkan. Anda percaya kepada penegak hukum atau kepada yang goib? Fitrah versus Ibu Titin. Fitrah ya masih kekeh dengan membela Rudiana. Anda percaya penegak hukum atau percaya goib? Wih, saya percaya goib Pak. Penegak hukum anaknya pakai narkoba Pak. Gimana nih Pak? Loh. Anak penegak hukum ternyata melanggar hukum Pak. Waduh. Ya lebih baik saya percaya sumpah pocong Pak. Nah. Ini Fitrah dan Rudiana ini kan menurutku agak aneh ya. Dimana dia bilang dia tuh nggak percaya klinik, dia nggak percaya gaib gitu. Tapi suruh sumpah pocong nggak berani. Saya tidak percaya gaib gitu. Saya tidak percaya sumpah pocong. Ayo sumpah pocong. Tapi saya nggak berani. Itu kan gimana itu kayak orang-orang aneh banget. Lu percaya hantu, gue kagak percaya hantu. Tapi gue nggak berani malam-malam sendirian di kuburan. Nah itu kayak aneh ya. Saya tidak percaya klinik. Tapi suruh sumpah pocong nggak mau. Katanya nggak percaya. Jangan sedih ya. Jadi kita fokus kita sini adalah membuktikan. Kenapa kita membuktikan Rudiana bersalah? Kita itu membuktikan Rudiana bersalah untuk bisa membebaskan 7 orang tersangka. Jadi kita bukan membuktikan Rudiana bersalah supaya dia jadi di penjara. Nah, itu juga. Tapi dia di penjara gara-gara dia menjarakan 7 orang ini. Fokus kita adalah membuktikan Rudiana bersalah untuk bisa membebaskan 7 orang ini. Kita juga nggak mau ketika Rudiana di penjara, 7 orang ini tidak bebas dan tetap di penjara. Kita nggak mau. Lebih baik 7 orang ini bebas, tapi Rudiana tetap di penjara ya. karena salah tangkap gitu. Ya maksudnya di penjara dan nggak di penjara kan urusan belakangan ya, urusan sidang gitu. Jadi pokoknya poin kita adalah bagaimanapun 7 orang ini bebas dulu lah. Itu masalah Rudiana di penjara itu belakangan gitu. Tapi masalah bayaran Fitrah di depan ya. Gitu. Udah belain lu. Nanti Rudiana ada masalah, Fitrah nggak dibayar, ngamuk. Pokoknya 7 orang bebasin, Fitrah dibayar duluan, nah baru urus Rudiana belakangan. Nah, gimana Bang Fitrah? Dia sudah belain. Terus kan tahu. Bang Fitrah maunya apa? 500 jutanya Nikita Mirzani kan? Loh. Dan itu deh guys, gimana menurut kalian dengan update kasus kali ini guys? Ketika kemarin Rasma bilang Peggy Kulba tatoan, kriminal. Waduh, anak kliennya ternyata. Melanggar hukum, obat-obatan terlarang kriminal nggak? Kriminal.
ini memang kecelakaan murni ya. Keluarga Vina, kalian dengar ya. Gimana menurut kalian keluarga Vina? Marliana, dengar ya. Adikmu itu, si Endo namanya kan ya. Itu dibonceng sama orang mabok. Orang abis minum, abis pakai obat-obatan terlarang loh. Ya gimana nggak jatuh? Lebih gaib mana? Sumpah pocong atau DPO 3 orang hilang? Sama-sama gaib. Dan Linda, ini gara-gara kamu Linda. Kamu awalnya ini membuat Pak Rudiana memikirkan skenario lain loh. Linda itu kan kesurupan Vina ya. Waktu kesurupan Vina kan, Vina kalau sama kakaknya kan katanya dia selalu bilang Endo gitu. Dede apa Endo gitu. Kenapa bisa ditendangnya? Dianya minta balikan, tapi Eki nggak mau. Eki masih maunya sama Nok. Dianya naksa, marah nyuruh Nok suruh tinggalin. Noknya nggak mau, gitu. Oh sama Nok kalau Lesko nggak salah inget ya. Jadi si Vina nih kalau cerita sama kakaknya, Nok itu ini itu gitu. Nok itu pernah ditonjok sama mantannya Eki. Tapi waktu Linda datang, tiba-tiba Linda bilang, tangan Vina patah, bukan tangan Nok gitu. Nah, itu lah. Satu lagi, let's go menganalisa satu lagi, mengulang-ulang. Berapa kali let's go ngulang statementnya Linda di kesurupan Linda ya. Jadi Linda ini selalu bilang, tangan Vina patah, bukan dipukul tapi diseret. Mel. Tapi ternyata kalau kalian dengerin ceritanya Marliana ya. Marliana kalau cerita sama adiknya, dia selalu bilang Nok ya. Nok tuh si Vina gitu. Jadi kan pada saat kesurupan kenapa dia nggak sebut dirinya Nok? Ya pokoknya itulah logatnya Linda banget, suaranya Linda banget, dan dia satu lagi yang harusnya sih disadarin sama kakaknya Vina ya. Dimana Vina itu menyebut dirinya tuh Vina. Yeah. Tangan Vina patah, bukan dipukul tapi diseret. Harusnya tangan Nok patah, bukan dipukul tapi diseret. Nah, iya Nok gitu. Udah guys, terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go lewat link Saweria di bawah ataupun Super Thanks ya. Jadi makasih banget nih buat si cantik Dewi kecantikan kita, Lili Kumala Dewi, guys. Dewi kecantikan kita 7281. Thanks, terima kasih banget Mbak Lili Dewi kecantikan kita ya. Semoga diberkati selalu hidupnya. Dan tidak lupa juga Sri Wahyu 8161. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, kebaikan hanya milik Sri Wahyu 8161. Terima kasih juga ya Mbak cantik Sri Wahyu 8161. Mantap. Anti perong, pantas aja CCTV dihilangkan, wong anaknya R lagi stand and mabok. Jangan lupa, narkoboy juga. Itu dia, anti perong. Oh, terima kasih, anti perong. Dari biji bapak kau. Salam buat Eman Superman joki balap liar. Waduh, jangan kau ngebut sambil mabok, nanti buat repot kuli bangunan lagi. Nice, biji bapak kau. Dengar nih ya, buat teman-teman ya. Jangan jadi joki balap liar lagi. Nanti kalau kau ngebut, mabok, yang repot siapa? Yang repot kuli bangunan sekitar. Bisa jadi tumbal. Nah, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan support dan tip lebih buat Let's Go. Kalau kalian mau kasih support lebih, yaitu suka sama video ini, bisa link di bawah ataupun dari Super Thanks-nya YouTube ya. Makasih ya buat teman-teman. Nah, jadi gimana guys kesimpulan tentang kasus ini guys? Jadi Let's Go harap sekarang Rudiana terbuka mau menerima kesalahannya, yaitu menyebloskan para narator pidana yang tidak bersalah dan mencoba mengeluarkan. Tapi Let's Go rasa kayaknya ke depannya dia punya strategi baru ya, terutama Fitrah ya. Mungkin Fitrah akan menggunakan statement temennya Eki. Atas dasar apa kamu menuduh Eki pakai narkoboy, ha? Pasti kamu yang narkoboy. Eki tidak pernah menggunakan narkoboy. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi kubu Fitrah ini malah menyerang si saksi baru AR ini ya. Untung saksinya datang sekarang nih guys, gokil. Nanti pasti saksi ini di Kang Deddy dulu ya. Kang Deddy, cepat saksi AR ini di podcast Kang Deddy biar kita tahu kejadian sebenarnya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.